Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Puskesmas Non-Klinik. Anggotanya terdiri dari saya sendiri, Rina Diana, kemudian ada Wiki Kurniawan, Asep Anjar Setiawan, Olga Fitrian Gumai, Uswah Azizah, Eis Kartika, Kamal Sandi Ramdhani, dan Hajah Marwatul Jamil. Baik, kalau begitu mari kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai Puskesmas. Menurut Permenkes nomor 74 tahun 2014, Puskesmas itu sendiri adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas itu sendiri merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan upaya kesehatan, pemeliharaan peningkatan kesehatan atau disebut promotif, pencegahan penyakit atau preventif, penyembuhan penyakit atau kuratif, dan pemulihan kesehatan atau rehabilitatif, dan dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Konsep kesatuan upaya kesehatan ini menjadi pedoman dan pegangan bagi semua fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia termasuk puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat. Tujuan dari puskesmas ini sendiri ialah untuk pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional, yakni meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam rangka mewujudkan Indonesia sehat. Perkenalkan, nama saya Asep Anjar Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan obat secara umum. Pengelolaan obat secara umum meliputi beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, kemudian yang terakhir yaitu pencatatan dan pelaporan. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan dilakukan untuk merencanakan obat apa saja yang akan dilakukan pengadaan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan. Yang pertama yaitu penyakit, pola konsumsi, budaya, dan kemampuan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu pengadaan. Pengadaan dilakukan untuk mengadakan obat-obatan yang sudah direncanakannya sebelumnya pada perencanaan. Untuk menjamin kualitas pelayanan, maka pengadaan harus dilakukan melalui jalur yang resmi. Kemudian yang ketiga yaitu penerimaan. Untuk menjamin kesesuaian, maka kegiatan penerimaan harus memperhatikan kesesuaian antara surat pesanan dengan barang atau obat yang datang. Yang selanjutnya yaitu penyimpanan obat. Semua obat atau bahan obat harus disimpan dengan kondisi yang sesuai untuk menjamin kualitas obat. Contoh cara penyimpanan obat yaitu secara alfabetis, FIFO, dan PEFO. Yang kelima yaitu pemusnahan dan penarikan. Pemusnahan dan penarikan dilakukan terhadap obat-obatan yang rusak atau kadaluarsa. Pemusnahan juga dilakukan terhadap resep yang sudah disimpan lebih dari 5 tahun. Pemusnahan dan penarikan ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam yaitu pengendalian. Pengendalian dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai dengan kebutuhan pelayanan, untuk menghindari terjadi kekosongan, kerusakan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan dilakukan pada setiap proses pengelolaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang meliputi proses pengadaan, penyimpanan, penyerahan, dan pencatatan lain yang diperlukan. Saya Olga, di sini saya akan menjelaskan perencanaan obat di Puskesmas Taman Sari. Untuk tim perencana obat di Puskesmas Taman Sari itu terdiri dari 2. Yang pertama ada apoteker, lalu yang kedua kepala puskesmas. Peran apoteker di sini yaitu sebagai penanggung jawab dalam proses perencanaan obat di puskesmas. Sedangkan kepala puskesmas ini sebagai yang menyetujui atau yang meng-ACC-nya.
Lalu untuk proses perencanaan obatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada obat JKN, lalu kedua ada obat dari Dinas Kesehatan. Untuk perencanaan obat JKN ini dilakukan setiap 1 tahun sekali, sedangkan untuk obat dari Dinas Kesehatan untuk perencanaannya dilakukan setiap 1 bulan sekali. Untuk metode perencanaan kebutuhan obat, metode konsumsinya itu berdasarkan data pemakaian obat tahun sebelumnya atau dengan melihat stok persediaan yang ada di puskesmas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswa Aziza. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan farmasi non klinik yang ada di Puskesmas Tasikmalaya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang poin-poin apa saja yang terdapat di pelayanan farmasi non klinik yang ada di Puskesmas. Yang pertama itu ada perencanaan obat, kemudian yang kedua ada pengadaan obat, yang ketiga itu ada penerimaan obat, yang keempat itu ada penyimpanan obat, yang kelima itu ada pemusnahan dan penarikan obat, yang keenam itu ada pengendalian obat, dan yang ketujuh itu ada pencatatan dan pelaporan obat. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pengadaan obat yang ada di Puskesmas Taman Sari ini. Nah, yang pertama itu dari proses pengadaan obatnya itu dilakukan 1 bulan sekali melalui Dinkes atau Dinas Kesehatan, melalui LPLPO atau laporan pemakaian dan laporan permintaan obat. Nah, yang kedua itu biasa dilakukan 1 tahun sekali, nah melalui JKN atau Jasa Kesehatan Nasional. Nah, yang kedua itu ada pemeriksaan obat sebelum datang ke apotek itu. Yang pertama itu dilihat dulu jumlah obat yang dipesan melalui lembar pemesanan obat. Yang kedua itu dilihat dari keadaan fisik obat, misalkan dari dusnya yang hancur ataupun ada kekurangan atau kerusakan pada keadaan fisik obatnya. Yang ketiga itu dengan memperhatikan tanggal kadaluarsa obat. Nah, jadi penting untuk kita sebelum menerima obat itu dilihat dari tanggal kadaluarsanya. Misalkan kalau misalkan kalau misalkan ada obat yang kadaluarsa itu bahaya gitu, jadi harus dilihat dari keamanan obatnya. Nah, yang ketiga itu langkah yang ditempuh jika terjadi kekurangan obat. Yang pertama itu substitusi obat jenis lain yang serupa. Jadi misalkan banyak obat yang serupa, misalkan paracetamol ya di sini. Jadi paracetamolnya itu banyak jenisnya gitu. Misalkan dari segi merek gitu. Jadi bisa digantikan dengan obat yang lain. Kemudian permintaan obat tambahan. Jadi bisa dilakukan atau diajukan untuk menambah obat di puskesmas jika terjadi kekurangan obat. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eis Kartika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penyimpanan obat di Puskesmas Taman Sari. Nah, untuk penyimpanan obat di Puskesmas Taman Sari ini ada berdasarkan pengaturan tata ruang, yaitu ada untuk obat-obatan yang memakai JKN dan ada untuk pengobatan yang non JKN atau yang umum. Kemudian selain pengaturan tata ruang ada juga cara penyusunan obat. Cara penyusunan obat di Puskesmas Taman Sari ini ada berdasarkan bentuk sediaan. Nah, berdasarkan bentuk sediaan seperti tablet, sirup, dan salep, itu penyimpanannya dilakukan secara terpisah. Kemudian metode penyimpanannya berdasarkan FIFO, yaitu first in first out.
Nah, kemudian ada pengamanan mutu obat. Pengamanan mutu obat ini, obat disimpan di dalam lemari. Nah, kemudian obat khusus disimpan dalam box pendingin. Dan yang ketiga, obat yang di luar lemari disimpan di atas palet. Nah, berikut contoh cara penyimpanan di Puskesmas Taman Sari. Yang pertama yaitu ada lemari penyimpanan untuk obat-obatan yang CKN. Kemudian yang kedua ada lemari untuk menyimpan obat-obatan yang non CKN atau yang umum. Kemudian yang ketiga ada lemari untuk menyimpan obat-obatan narkotik dan psikotropik. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu pendistribusian obat. Berdasarkan informan, dapat disimpulkan bahwa alur pendistribusian obat di Puskesmas Taman Sari ini dari gudang farmasi ke pelayanan farmasi, IGD, Poli, Posyandu, KIA, Pustu, dan juga untuk ketersediaan obat-obat emergensi pada tiap poli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwatul Jamil dengan NIM 5211955. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pencatatan dan pelaporan obat. Untuk pencatatan obat dilakukan setiap hari dan untuk pelaporan obat dilakukan setiap 1 bulan sekali setiap tanggal 10 dengan melampirkan SBBK atau surat bukti barang keluar dan LPLPO atau laporan pemakaian dan lembar permintaan obat, juga laporan generik, laporan psikotropik, laporan ketersediaan obat dan vaksin, dan laporan lain-lain. Nah, di sini ada contoh LPLPO. Di sini ada gambar hasil observasi kami dari Puskesmas Taman Sari. Dan ini ada contoh dari puskesmas lain. Nah, untuk LPLPO ini isinya sama saja mengenai stok awal, penerimaan, persediaan, pemakaian, stok akhir, stok opname, dan permintaan. Nah, di dalam LPLPO ini dibuat untuk CKN dan umum, dibuat masing-masing dan juga dibuat dalam 2 rangkap, yang satu untuk di Puskesmas dan satu lagi untuk di Dinkes. Nah, di LPLPO ini juga ditulis jumlah kunjungan pasien. Jumlah kunjungan pasien ditulis dalam 1 bulan yang terdiri dari puskesmas atau puskesmas pustu, non JKN dan JKN. Dan untuk hasilnya nanti untuk lampirannya ditotal dan dibuat totalannya masing-masing. Dan untuk LPLPO ini harus diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan yang menyerahkan atau dari Kepala Seksi Kefarmasian, Kepala Puskesmas, dan petugas yang menerimanya petugas pengelola obat. Di sini ada lampiran mengenai SBBK. Nah, untuk SBBK ini jadi setiap barang yang keluar itu ditulis dalam buku terlebih dahulu, kemudian nanti direkap, nanti setelah 1 bulan direkap dan dibuat SBBK ini. Nah, kemudian di sini ada contoh laporan ketersediaan obat dan vaksin. Di Puskesmas Taman Sari juga ada laporan seperti ini, akan tetapi kita tidak mendapatkan lampirannya, jadi kita menggunakan contoh dari puskesmas lain. Akan tetapi pada umumnya laporan ketersediaan obat dan vaksin ini sama saja, isinya mengenai jumlah obat, kemudian ada keterangan ketersediaan obat ada atau tidak adanya. Jika obat tersedia diisi dengan angka 1 seperti ini, dan jika obat tidak tersedia di puskesmas diisi dengan angka 0. Observasi dari kelompok kami di Puskesmas Taman Sari. Dari hasil observasi dapat disimpulkan bahwa yang bertanggung jawab dalam proses pengelolaan obat yaitu apoteker dan diketahui oleh kepala puskesmas. Kemudian dalam pelayanan kefarmasian non-klinik itu dimulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan obat, pendistribusian obat, pencatatan, dan pelaporan obat. Nah, tadi merupakan hasil
hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.